Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu hormatan syukuring, angga urang manjatkeun puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan shalawat salam dilimpahkeun ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulang kawitan, marilah kita mulai pengajian pada pagi ini bersama-sama baca Ummul Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan barokah baca Al-Fatihah, pengawasan pengajian berlangsung dengan lancar, dan semoga kita yang kebetulan sedang sakit, termasuk siapa saja, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini saya bisa bersilaturahmi lagi mengisi pengajian di pesantren Sukahidang ini. Ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Ya, pada hari ini sebagaimana pada pengajian-pengajian yang lalu, saya tuh hanya akan ngobrol saja ya. Pengajian diisi dengan ngobrol, mudah-mudahan obrolannya ada isinya. Jadi begini, beberapa hari yang lalu saya membaca koran. Ada koran namanya priangan.com. Di sana dijelaskan tentang ada tradisi kuno di Jepang. Namanya tradisinya ubasute. Apa itu ibu? Nah, ubasute ya. Ya, penting dekat karena sate-sate gitu ini. Ubasute. Jadi ubasute itu adalah tradisi kejam yang pernah eksis di zaman Jepang kuno. Seperti namanya yang punya arti mengandung membuang orang tua. Jadi orang tua dalam tradisi ini, orang tua yang sudah menginjak usia sepuh 70 tahun, 80 tahun akan dibuang oleh anak-anaknya ke hutan. Wah, diois gimana guys? Aduh, ya kejam sekali ini. Karena kebiasaan dulu ya di Jepang seperti itu. Praktek ini sebagian besar, bertanya disebut bahasa Indonesia ini lagi direkam sebenarnya ya, didasarkan pada kondisi sosial ekonomi yang sulit. Kita ketika sumber daya sangat terbatas, beberapa keluarga akan terpaksa mengorbankan anggota keluarganya yang tidak produktif diasingkan ke hutan. Orang tua ditinggalkan seringkali merupakan orang yang sudah tidak lagi produktif. Mas pensiunan, mas kolot, aki-aki, gitu ya, macam-macamnya. Tak ayah kalau ibu atau ayah sering jadi korban dalam tradisi ini. Meski tampak sangat keras, ubasute dianggap sebagai bentuk pengorbanan, baik oleh pihak yang ditinggalkan maupun keluarga yang melakukannya. Pengorbanan ya. Seperti orang mengorbankan sapi ataupun kambing, sembelih gitu kan. Kita makan enak di sate. Ini orang tua dikorbankan, dibuang ke hutan. Dalam pelaksanaannya, para orang tua yang hendak dibuang akan dibawa ke pegunungan tanpa dibekali makan dan air. Coba bilis yang dicurkai di gunung mana itu, sehingga mereka perlahan akan meninggal akibat kelaparan, dimakan binatang buas ataupun paparan cuaca ekstrim. Di Jepang ya kualitas dingin bisa. Kendati begitu, dalam beberapa kasus ada juga orang tua yang kuat bertahan dan memilih menjalani sisa hidup.
Di zaman sekarang seperti sekarang ini, konon kabarnya tradisi ubah sute masih ada, tapi tidak sekejam zaman dulu. Ya, pada tahun 2018, misalnya ada seorang wanita bernama Ritsuko mengaku telah membuang ayahnya yang menderita penyakit Alzheimer. Dibuang, gitu ya. Ada lagi yang Ritsuko, katanya, yang membuang kakaknya di sebuah pegunungan karena menderita cacat fisik yang tidak produktif. Ya, deretan kasus ini memang tradisi lama, tapi ada sebagian yang efek-efeknya yang terjadi pada masa sekarang masih ada. Ya, terlepas dari kontroversi ini, kan juga ada ngobrol ya. Saya amati langsung, saya sendiri sama mantan pacar saya pada tahun 2018, ya, asuk-asukan ya, tangklang tongkrong ke Jepang selama 10 hari. Saya ngawit travel biro, tapi dia mah nekat gue gitu ya. Tapi sama-sama nekat. Dan sering ada relasi, yaitu biasanya kalau mau keluar ke Hong Kong atau kemana, biasanya cari kenalan-kenalan di internet. Yaitu melalui internet cari di Google pengurus PCI NU Jepang, pengurus cabang istimewa NU Jepang. Nah, terus ketemu, ada siapa namanya, terus saya berkenalan diri bahwa saya juga mantan pengurus, mantan Katib Suriah NU Kabupaten Sleman selama 2 periode, begitu kan. Nah, saya sekarang akan perjalanan ke Jepang, tolong kalau ada yang bisa membantu, gitu kan. Oh siap Kiai, langsung kan. Begitu turun dari pesawat sudah ada yang menjemput. Kemudian kemana-mana ada yang mengantar ya. Ya, mau ke Kiai kemana-mana di Jepang pun ya cium tangan terus ke saya. Ya, alhamdulillah ya. Nah jadi itu. Tapi pengalaman yang unik ya punten ya mah. Kan ada aki-aki ini mah kebanggaannya itu adalah ada 3 katanya kan. Kebanggaan aki-aki ini yaitu yang pertama menceritakan atau membangga-banggakan anak dan cucunya. Itu salah-salah seperti itu ya. Banggakan anak-anaknya. Tapi insya Allah ya tidak masuk ria. Kalau tim kuring enak ya, punten banyak nyarios ke yang ria ya kayak. Yang kedua anak, pun anaknya nomor 2, akhirnya menjurus pendidikan internasional di Osaka di Jepang. Nah, itu ya. Selama 10 hari, jadi gitu. Kita mau terus wawin biasa ke Jepang sempat kali, 4 kali, 5 kali. Kedua anak sing selamat, sing jaga, sing sehat. Ya. Nah gitu. Keduanya kebanggaan orang tua mah, terutama orang tua yang pernah jadi guru, ya. Kalau melihat atau ketemu anak didiknya yang sudah menjadi pejabat atau apa. Gitu. Nah itu emang daripada upat makan dosa ya insya Allah dosanya kecil-kecil lah mudah-mudahan. Ngupat soalnya kita pakai tahu ya, mengupat unggul ya. Nah kemudian waktu ke Lombok, nah gitu kan ada acara seminar, kemudian salaman dan para pejabat. Ternyata waktu itu wakil bupati dan sekarang sudah jadi bupati, ada yang ke saya tuh yang cium tangan. Siapa ya? Saya Ustaz, boleh Ustaz tahun sekian ya. Oh ya alhamdulillah gitu kan. Nah itu apa? Nah kalau terus kemarin ke Kalimantan itu di depan saya mantan mahasiswa itu kebanggaan. Anu katilu kebanggaan teh orang tua tuh biasanya menceritakan pengalaman. Nah di antawisnya aja simkuring tadi ya, pada menceritakan itu ya pengalaman. Nah pengalaman mudah-mudahan itu ada ibroh ya. Jadi ibroh jadi ada pelajaran bagi semuanya. Mungkin simkuring terselanjutnya mungkin dari kita acan. Jadi pernah ada perjalanan dari di Jepang itu antara Yokohama dan Haneda. Haneda itu lapangan terbang yang biasanya ditempuh hanya 1 jam, waktu itu ditempuh sampai 4 jam, macet, gitu ya. Ya ternyata di selidik-selidik itu ada kecelakaan, yaitu ada orang Jepang yang bunuh diri. Nah, dengan menabrakkan sehingga mobil itu tertahan. Nah itu ya, jadi
banyak sifat-sifat tabiat yang positif, tapi yang jelek juga banyak. Jadi orang Jepang itu kalau ada targetnya tidak tercapai, daripada malu lebih baik bunuh diri. Nah itu sudah bertradisi. Akhirnya simkuring yang dari Yokohama ke Haneda dan 1 jam itu 4 jam. Padahal jam penerbangan itu ada jam 10. Nah, sampai ke penerbangan Haneda itu jam 11. Sehingga ya terlambat pesawat. Nah, itu bisa ngadaguan ya Pak Syahabudin kalau pesawatnya ke Maekela. Nah, bisa. Langsung aja berangkat. Begitu sampai ke bandara, ke bagian tiketing, simkuring itu nonton protes ataupun ini karena kecelakaan di perjalanan, kemacetan. Ya nggak bisa, wah harus beli. Harus punya tiket, ternyata satu tiketnya 20 juta. Nah, ini keduaan 40 juta karena kan mesennya kan dadak. Tapi upami jarak jepih mah 20 juta itu biasa duaan sareng bolak-balik sampai macam-macam. Ya mah saurang sajalan 20 juta gitu. Nah, terus diurus-urus. Pas urus akhirnya nelpon ke pengurus PCI NU, "Umaya kalau ada kan seperti ini." "Oh, ini aja diurus agen bisnya." Sumping ada ke agen bisnya. Ya agen bisnya ngobrol beri hese ya bahasa Inggris. Mana lancar, tapi kurang lancar seru. Jadi susah, tapi alhamdulillah bisa komunikasi. Akhirnya sudah lama ya kebetulan itu dia juga tradisi atau kebiasaan berbojok selfie gitu ya. Selfie, hari tadi ditanya ke agen bisnis, "Mana buktinya bahwa Anda pakai bis saya?" Nah gitu kan. Untungnya simpuling selfie, coba berangkat ini gitu. "Oh iya betul." Langsung pakai urat-urat, langsung pastikan ke simpuling ke agen pesawatnya. Ya udah kalau gitu nanti jam 12 malam silakan berangkat free, nggak usah bayar. Alhamdulillah. Ternyata sebenarnya tidak begitu saja. Waktu deg-degan di jalan teh simpuling babacaan sama pemojok, "Kenapa cara ini lambat?" Ya udahlah kita tawakal kepada Allah. Aku pusat simpuling dibaca, nyata kerja pemojoknya istighfar, ya, pas baca sholawat, pas doa ke Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah jalan keluar dari musibah yang seperti ini." Ya, sejalannya. Ya, alhamdulillah diijabah dan dapat keinginan. Nah, ini kembali ke laptop tadinya. Kembali ke laptop tadi kebiasaan ubah sute tadi. Bagaimana ubah sute ini terjadi di Jepang itu? Ya, jadi efek dari ubah sute itu, maka orang-orang tua di Jepang itu karena mungkin kekhawatiran dibuang oleh anak-anaknya ke hutan, maka etos kerjanya atau orang-orang Jepang itu sangat kuat untuk bekerja. Jadi kalau di Jepang itu yang supir-supir taksi itu hampir seluruhnya itu bangsa 70 tahun ke atas, yang sudah tua-tua. Ya gitu kan, itulah efeknya mungkin dari itu, daripada nanti dibuang oleh anaknya ya di caranya bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup. Nah, dan lagi kalau kita lihat di jalan itu banyak orang tua berseliweran yang naik kereta, naik bis itu sendirian bawa koper-koper ini. Tidak ada istilahnya yang diantar oleh anaknya, oleh cucunya, jarang lah gitu ya. Nah, jadi boleh jadi ini adalah efek dari ketakutan dari ubah sute tadi. Sementara itu di balik itu kalau kita lihat minat para pemuda ya, minat pemudi ya untuk menikah ya sangat lambat sangat. Sehingga kalaupun pemuda-pemudi itu nikah, mereka itu banyak memperlambat punya anak. Nah, sehingga kalau jalan-jalan di park itu tempat untuk rekreasi, untuk hidup. Nah di sana banyak atau ada di antaranya laki-laki dan perempuan. Kita kira itu dia suami istri yang sedang ngasuh anak atau incuna, didorong dengan keranjang seperti anak-anak kecil gitu. Setelah lihat apa yang ada di keranjang tempat didorong untuk bayi itu, ternyata yang di keranjang itu bukan bayi tapi gonggong. Gitu ya. Jadi memang jarang sekali melihat bayi-bayi atau apa yang diinikan. Nah, ini yang sangat mengaruhkan kali ya. Nah sehingga dalam berbagai penelitian
bahwa populasi di Jepang itu semakin lama semakin berkurang. Nah, jumlahnya semakin berkurang sehingga karena berkurang maka sumber daya manusia itu banyak diisi oleh orang-orang asing termasuk dari Indonesia. Jadi yang dari sini banyak kan yang SMK atau setelah selesai kemudian bekerja di sana, kontrak kerja. Nah ini yang kembali ke tadi ubah sute. Kenapa terjadi ubah sute sehingga anak-anak membuang ayahnya, membuang orang tuanya? Ya sudah barang tentu kita akan melihat itu karena akibat hubungan ataupun pendidikan dari orang tua kepada anak yang gagal. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu. Karena pendidikan orang tua ke anak gagal, jadi seperti itu terjadinya. Ya, mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak terjadi di Indonesia, ya nggak ada terjadi. Tapi kalau kita lihat yang mirip-mirip seperti itu sebetulnya sudah menggejala, ya. Yaitu karena anak-anak yang sibuk, ada yang kerja di kantor, ada yang berborong sebagainya, sehingga tidak sempat merawat orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya tuh dititipkan ke panti jompo. Nah, itu kan orang tua dipindahkan ke panti jompo, itu yang sangat mengerikan, ya. Ya. Umpamanya sebagai kita lihat ya, walaupun di dalam sinetron atau apa ya, ada yang melihat itu nggak ibu-ibu tentang Terbelenggu Rindu ya. Nah, sinetron ada tuh ya. Nah di sana bagaimana orang tua anak-anak ya karena kesibukannya orang tua tuh disimpan di panti jompo. Nah, jadi ini kan simbol daripada apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Nah, jadi itu yang banyak yang bisa dilihat dalam itu. Nah, bagaimana sebenarnya konsep Islam terhadap kejadian seperti itu supaya anak-anak itu tetap menghormat kepada orang tuanya? Nah, sudah barang tentu ini kembali kepada bagaimana orang tua mendidik anak. Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam pengajian ini. Nah, tadi kan mukadimahnya ya. Mukadimahnya kata setengah jam seperti selesai ya. Ya, jadi yang akan saya sampaikan di sini tentang mas'uliyatul tarbiyah. Mas'uliyatul murabbin, tanggung jawab para pendidik termasuk orang tua. Nah, itu ya. Jadi ini kan tadi itu karena memang kegagalan orang tua atau pendidik untuk mendidik anaknya, sehingga tidak tertanam dalam diri anak itu bagaimana menghormati orang tua. Jadi yang dipikirkan adalah anak-anak itu adalah untung dan untung, uang dan uang, sehingga menghormati kepada kedua orang tua itu tidak ada. Nah sebetulnya dalam Islam ya 15 abad yang lalu sudah disampaikan dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Surat At-Tahrim ayat 6 ya. Jagalah qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naro dari siksaan api neraka. Nah, dalam ayat ini kan perintah itu kan yang pertama khitabnya itu kepada anfusakum, kepada dirimu. Jadi dalam aspek pendidikan, aspek tarbiyah ya, maka untuk mendidik anak itu harus didahulukan dulu orang tuanya sendiri. Jadi kalau orang tuanya baik, ya nanti akan mengikuti anaknya juga baik. Kalau orang tuanya masih cekcok, masih bertengkar terus di hadapan anak-anaknya, maka orang tua tidak akan mempan untuk mengajar anak-anaknya. Makanya ini qu anfusakum. Orang tua mengajar kepada anak supaya rajin baca Quran, malah orang tua yang rajinnya baca Quran. Jadi tidak, nah itu kan susah. Ya, disuruh minta sholat kepada anak
dia sendiri malah kadang-kadang sholat, kadang-kadang. Nah, ini maka tidak akan berhasil. Dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum, gitu kan? Nah, itu. Jagalah dirimu, itu yang pertama itu kan jagalah dirimu. Karena kenapa didahulukan dirimu? Karena memang orang tua itu menjadi contoh keteladan kepada anak ya. Punten jadi dia menuju ianya, menuju halodo dia namanya gitu kan. Atau disangkina bentar menuju sahur gitu kan. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, nah baru keluargamu. Naro dari api neraka. Asbabul nuzul ayat ini disebutkan bahwa Umar pernah bertanya kepada Rasul baginda Rasul, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami? Nah ini kan, maka turunlah ku anfusakum wa alaikum nar. Rasulullah SAW jawab, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya. Larang mereka, anak-anakmu, mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya. Jadi kalau kamu dilarang berzina, ya maka anak-anakmu harus begitu, larang untuk berzina. Kalau anak kamu dilarang untuk mencuri, anak-anak pun ya harus dilarang untuk jangan mencuri. Nah gitu. Kemudian dan selanjutnya kata Rasulullah tadi ya, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah memerintahkan sholat kepadamu, maka sudah barang tentu kita mengerjakan dulu sholat, baru kita mengajarkan kepada anak. Karena tidak akan mempan ya mengajar kepada anak kalau tidak diberikan contohnya. Ya, pemahaman dari ayat Al-Quran tadi ada disebutkan, ada hadis yang berhubungan dengan tadi. An Mansur an Rajulin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi qoulihi ku anfusakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim ku anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wa hijarah qala allimuhum wa adibuhum. Jadi pemanaannya tadi ku anfusakum wa ahlikum nar itu allimuhum, ajarilah mereka. Jadi kalau bedakan allimu itu ajari berupa pengetahuan, ya. Pengetahuan apa saja pengetahuan. Kalau adibuhum ajari dengan tingkah laku, ya. Jadi dibedakan. Kalau alimu ajarkan kepada anak-anak itu masalah pengetahuan. Ya pengetahuan tentang apalah pengetahuan banyak sekali ya pengetahuan. Nah, wa adibuhum, ya, dan ajari mereka tentang tata krama. Ada lagi ayat Al-Quran yang berhubungan dengan mengajarkan kepada keluarga itu, wa anzir ashiratakal aqrabin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara ayat 214. Mesti teh indah. Kamu kan tidak. Wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ayat ini diturunkan pada awal kedatangan Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwahnya, beliau mula-mulaan diberitakan Allah agar menyeru keluarganya yang terdekat, kepada istrinya, kepada ya keluarga yang dekat. Setelah itu cara berangsur menyeru masyarakat sekitarnya dan akhirnya kepada seluruh masyarakat. Ada lagi ayat Al-Quran yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh ya dalam mengerjakannya ini ya. Ini yang dalam nanti akan saya sampaikan tentang apa sebetulnya kewajiban orang tua
untuk mendidik anak itu ada beberapa yang harus disampaikan. Yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama itu tentang pendidikan anak, ya, mas'uliyatut tarbiyah al-imaniyah. Pendidikan anak dalam aspek keimanan. Yang kedua, mas'uliyatut tarbiyah al-khuluqiyah. Al-khuluqiyah. Tanggung jawab pendidikan anak dalam aspek tata krama, budi pekerti. Yang ketiga, mas'uliyatut tarbiyah al-jismiyah. Tanggung jawab pendidikan orang tua kepada anaknya dalam aspek fisiknya. Kemudian yang kelima, mas'uliyatut tarbiyah an-nafsiyah. Oh, dicatat. Oh. Dah mau ditaros dah mau ya hadiah. Iya. Saya hadiah. Ya. Mas'uliyatut tarbiyah an-nafsiyah. Tanggung jawab pendidikan anak dalam bidang psikologi, kejiwaannya. Kemudian mas'uliyatut tarbiyah al-ijtimaiyah. Pendidikan anak dalam bidang sosialnya. Nah, nanti insya Allah secara berurutan dan pada minggu giliran saya nanti berikan pengajian akan secara berurutan nanti pendidikan anak dalam bidang keimanan itu seperti apa, pendidikan anak dalam bidang akhlak itu yang dicontohkan oleh Al-Quran hadis ya, kemudian ulama-ulama salaf itu seperti apa. Yang ketiga, pendidikan anak dalam bidang fisik itu yang dicontohkan oleh Al-Quran dan hadis dan juga ulama salaf seperti apa. Kemudian mas'uliyatut tarbiyah al-aqliyah, maaf tadi yang keempat, mas'uliyatut tarbiyah al-aqliyah, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dalam bidang akal pikirannya. Gimana ya, akal pikirannya supaya cerdas. Kemudian yang kelima, mas'uliyatut tarbiyah an-nafsiyah, pendidikan anak ya dalam bidang psikologinya atau kejiwaannya. Dan yang keenam, mas'uliyatut tarbiyah al-ijtimaiyah, tanggung jawab pendidikan anak dalam bidang sosial. Bagaimana anak itu bisa bersosialisasi dengan tetangganya, dengan kawannya, gitu ya. Ya, itu yang insya Allah nanti secara berurutan akan saya sampaikan. Tadi ya, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh. Jadi memang kenapa dalam Al-Quran ini yang disampaikan ini adalah masalah sholat. Ini nanti sebetulnya masalah sholat ada hubungannya juga dengan akidah ya, yang nanti akan kita sampaikan. Karena sholat itu kan bukan hanya perilaku atau kelakuan atau perbuatan hanya fisik saja. Tapi untuk bisa sholat itu harus dikendalikan, dibarengi dengan aspek psikisnya, kejiwaannya. Tidak bisa orang untuk sholat kalau jiwanya belum tunduk. Ya, bagaimana akan menundukkan kepala, bagaimana akan menundukkan kepala ke lantai, ya, kalau hatinya masih belum siap. Nah ini wa'mur ahlaka bis sholat. Jadi dengan ada sholat itu sudah barang tentu ya, karena sholat itu kan hubungannya dengan Allah. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, ya, apa segala sesuatu yang kita lakukan setelah ikhtiar yang maksimal, nah, kemudian serahkan kepada Allah, maka tugas yang berikutnya adalah Allah bagaimana akan mengatur kita. Nah, itu yang terkadang kita itu mencampuri apa yang menjadi regulatif ataupun kewajibannya Allah. Ya. Padahal kita hanya disuruh untuk berusaha, berikhtiar saja, tapi sampai kepada bagaimana supaya apa itu dipikirkan habis-habis, padahal itu adalah yang mengabulkan Allah. Saya kemarin melihat
videonya Menteri Luar Negeri siapa? Bu Retno ya. Dulu tuh saya kira Bu Retno tuh non Muslim. Nah, setelah lihat dalam videonya, masya Allah, gitu ya. Dia itu malah menurut saya lebih santri daripada santri. Ya, waktu pas diwawancarai, jadi dia itu memang sudah terbiasa dari sejak dulu, katanya kan. Jadi pagi-pagi berangkat sekolah gitu kan, biasa gitu kan. Sekolah udah sore, udah sholat biasa isya ya. Nah pas kemudian sejak SMA itu kan sudah terbiasa mendengarkan berita dunia ya, dulu kan berita dunia ya. Nah sudah jam 9 baru sudah belajar, jam 9 masuk jam 10 tidur. Nah baru bangun jam 2 malam. Dia bilang itu tahajud dan baca Al-Quran, dan terus 14 sudah sampai subuh jam 5 itu sholat subuh dan berangkat lagi ke sekolah. Itu udah dibiasakan sejak di SLA. Masya Allah, kelihatannya karena kelihatan pakai kerudungnya hanya tipis kecil gitu kan, karena Muslim. Ternyata waduh hebat sekali. Dan lagi katanya dia yang sudah terbiasakan dari dulu ya, itu adalah puasa Senin dan Kamis. Nah, sebetulnya ada puasa ya subuhan saya kayaknya. Soalnya tadi itu sudah niat pada puasa kan, itu subuhan ya kecil. Nah, Kamis gitu. Dan setiap ada permasalahan yang pelik sampai sekarang katanya dia puasa sunat. Makanya niatnya lillahi ta'ala puasa sunat. Kalau ada yang pelik, kalau ada anaknya mau ujian apa, dibarengi oleh dia puasa juga, puasa sunat mutlak kayak gitu, puasa sunat. Nah ini mungkin yang tidak terjadi atau belum bisa lakukan oleh kita. Jadi kelihatannya orangnya seperti itu saja ya, ternyata penampilannya saya bilang tadi lebih santri daripada santri. Nah itu ya, Bu Retno itu ya. Nah tadi saya berkelanjutan dari wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahlah keluargamu sholat. Nah, tadi karena memang sholat itu kaitannya untuk komunikasi dengan Allah. Jadi kalau kita sudah terbuka komunikasi dengan Allah, ya, maka apa yang menjadi hajat kita, insya Allah semuanya adalah dalam wawasan ataupun dalam kekuasaan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita akan berdoa dengan khusyuk, dengan banyak berdoa, tapi tidak pernah kita menyerahkan diri kepada Allah dalam bentuk sholat umpamanya. Kemudian wastabir alaiha, dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Itu memang memerintah anak untuk sholat itu kan ya sudah susah sekali ya. Apalagi kalau orang tuanya jarang sholat. Jadi cobalah kalau yang sholat 5 waktu itu sudah barang tentu itu sebuah keharusan. Dan itu ditambahlah dengan sholat-sholat sunat. Jadi seakan-akan bukan berarti wajib ya. Kalau sudah terbiasa sholat duha dan tahajud itu seakan-akan wajib. Karena memang merupakan sholat itu suatu kebutuhan. Jadi sholat itu jangan dianggap sebagai untuk melepaskan dari kewajiban. Oh ini karena diwajibkan, itu iya sudah barang tentu. Tapi yang harus ditekankan bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah itu ya, karena dengan sholat itu kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Tapi ya terkadang waktu sholat malah apa-apa teringat ya. Wah tadi teh pohon nggak jarum di mana ya? Oh di tuh ingat, tapi sama sholat betul ingat di mana jarum yang pernah ya sholat malah jadi apa jarum dari mana yang pernah ya. Nah itu yang ya itu manusiawi, tapi begitu ada yang ingat seperti itu harus dikembalikan ke makna sholat itu sendiri ya, kepada sholat itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat di dalam hadis ya tentang pendidikan anak, hadis ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha
wa mas'ulatun an ra'yatiha. Hadis Bukhari Muslim. Ar-rajul laki-laki atau suami ra'in pemelihara, yang memelihara fi ahlihi dalam keluarganya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Dan baik dicatat ya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'yatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'yatiha. Ar-rajul atau laki-laki atau suami pemelihara keluarganya, yang memelihara keluarganya. Wa mas'ulun, dan laki-laki itu bertanggung jawab atas peliharaannya, atas keluarganya. Mas'ulun an ra'yatihi, bertanggung jawab atas keluarganya. Wal mar'atu, dan perempuan atau istri ra'iyatun, eta pemelihara. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wal mar'atu, dan perempuan atau istri ra'iyatun, yang memelihara fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulun, dan bertanggung jawab an ra'yatiha, ya, tentang apa yang dipeliharanya. Nah, jadi tadi ya, jadi sini malah untuk tanggung jawab pendidikan anak dan apa biayanya apa itu adalah laki-laki ya, laki-laki silakan. Nah tapi yang bertanggung di rumah ya perempuan, umpamanya ayah letak kursi kurang leres gitu, ataupun balatak di kamar di rumah, atau disalahkan lelaki, nama wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha gitu ya. Dan kadang-kadang gitu, anu sokna ngawur-ngawur nuna bacu tidak tempatnya lelaki. Jadi awewe numbuk-numbuk terus ibak terus naon kerupuk disimpan dina eta. Akeun eta meh kami istri sareng pahalana nya beresan. Selanjutnya li an yu'adziba ar-rajulu waladahu khairun min an yatasaddaqa bisaqin, rawahu Tirmidzi. Li an yu'adziba ar-rajulu waladahu khairun min an yatasaddaqa bisaqin. Lelaki mengajari anaknya, ada bayu adibun mengajari tingkah laku anaknya, eta khairun, lebih sae, lebih baik min an yatasaddaqa bisaqin, daripada sedekah. Bukan sedekah enggak boleh ya. Sedekah itu bagus, tapi udah ada lebih bagus lagi adalah mendidik anak. Ya saya mah dua-duanya ya sedekah mendidik anak. Jadi bukan berarti jangan diartikan di sini apa ya sudah kalau begitu didik anak aja atau sedekah, bukan. Jadi dalam hal kedua-duanya dilakukan, maka mendidik anak itu lebih utama daripada sedekah. Walaupun sedekah itu sendiri adalah dianjurkan. Ya terus mungkin ada pertanyaan, kalau begitu mendidik anak itu sampai usia berapa? Apakah semua yang namanya anak itu ada kewajiban tetap kepada orang tuanya? Ini anak-anaknya sudah nikah, mana anak-anaknya sudah punya incu lagi, anak-anaknya ya, itu udah terbuyuk. Apakah orang tua masih dikenakan kewajiban? Ya, tidak ya. Jadi jangan sampai karena ada perintah adibu auladakum itu terus selama itu menjadi anak ya terus menjadi kewajiban orang tuanya. Tidak, ada keterbatasannya. Ya kalau kita lihat dalam hukum positif ya, hukum yang berlaku di Indonesia, apa yang dimaksudkan kewajiban orang tua kepada anak? Nah, sebenarnya di sini berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk pertama mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Itu kan kewajiban orang tua pasal 26. Kan disimpulin ngajinya kamar mandi ya untuk tidak kita
dibaca tika tunggungku, dikencau deh, sering baca. Ya, jadi dalam hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia tentang kewajiban orang tua, pasal 26, ya, ayat 1, Undang-Undang tahun 35, kewajiban orang tua pertama mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ya, mengasuh bukan berarti wah kalau undang-undang ini ayat digawe kumaha kudu ngasuh heula. Lain ngasuh kasus bahasa Indonesia, ngasuhnya kudu di bapangku, tidak. Mengasuh kan bisa dalam pemahaman lain, memperhatikan, dan asuhan itu kan bisa menugaskan kepada pegawai atau pembantu itu kan dengan diupahi ya oleh orang tuanya, itu bisa seperti itu termasuk mengasuh juga. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Jadi tergantung anaknya maunya kemana. Nah, jadi disesuaikan dengan kemampuan dan bakat. Ya kan ya, katanya ya pengalaman aki-aki ya, tadi kan sebutkan kebanggaan aki-aki mah ceritakan anak incu, kemudian ceritakan pengalaman murid-muridnya, kemudian pengalaman pribadinya. Ya makan anak incu ya. Ya simkuring, kahayang simkuring maupun anak teh. Kalau lihat jadi uin, banyak nulikan simkuring gitu ya. Kahayang mah. Tapi barudak tidak bisa dipaksakan seperti itu. Walaupun anak yang paling besar ya, kan tos sekolah adiman. Dilihat itu nilai yang 9 itu adalah fikih, Quran, atau hadis 9. Sedangkan yang umumnya itu 8 atau 7 gitu. Nah, waktu itu saya bertanya kepada anak saya, gimana kamu akan melanjutkan kemana? Wah, saya mau ke kimia kata gitu. Dan gini, Bapak bukan berarti mengharuskan kamu harus ke IAIN, tidak. Tapi dilihatlah nilai kemampuan kamu ini. Nilainya itu apa yang paling baik? Ya, nilai paling baik ya tafsir dan fikih. Selainnya kemana? Tapi nggak mau ke IAIN, ya sudah. Nah, maunya ke kimia, ya sudah. Akhirnya ya alhamdulillah bisa selesai sampai S2 kimia UGM cum laude. Tapi ya itu sudah pilihannya. Dan yang kedua juga seperti itu, dan yang ketiga ya sudah. Jadi sesuai dengan minatnya ya. Jadi kita hanya mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Tidak bisa kita memaksakan, karena pikiran anak-anak itu berbeda dengan pikiran sekarang, dengan kita. Jadi apa yang akan dihadapi oleh anak-anak berbeda dengan apa yang dihadapi oleh kita dulu dan sekarang, ada lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Cuma kita berikan wawasan. Kalau kamu memilih bidang studi ini, maka kedepannya ini. Nah, gitu kan. Jadi dipersilakan. Kemudian yang ke C dalam pasal ini, mencegah terjadinya perkawinan anak pada usia anak. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, usia dini ya. Jadi itu dicoba dihindari ya. Jangan sampai ada, karena memang secara fisik, secara psikis juga kan anak itu belum di bawah 17 tahun ya, 15 tahun, 14 tahun nikah. Itu kan secara fisik belum siap, kemudian psikis kejiwaannya belum siap, gitu kan. Jadi itu makanya harus dicegah, berikan pengarahan supaya tidak jadi. Kemudian memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Yang keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pada anak. Ini memberikan pendidikan karakter seperti apa? Nah ini kadang-kadang untuk ininya aja ya, untuk yang simpel saja. Kadang-kadang kan ke rumah kita kan ada tamu, gitu ya. Ada tamu datang. Kalau ada tamu biasanya ada beberapa keluarga yang kali itu dia ya tamu simpan. Nah itu adalah salah pendidikan karakter seperti itu. Kayak nggak boleh gitu. Justru kalau ada tamu, anak itu dibawa disuruh salim, cium tangan pada tamu gitu. Ayo macam anak, heboh mulai adu tamu terlalu jadi riuh, aduh. Nah itu adalah pengalaman
pelajaran yang salah gitu. Itu pernah Benazir Bhutto ya, yang pernah jadi presiden di Pakistan. Nah, itu kan bapaknya kan presiden dulu tuh, Perdana Menteri atau Presiden Ali Bhutto. Nah, itu kan pada setiap ada tamu-tamu kenegaraan, tamu dari luar negeri, dari mana itu kan, Benazir itu selalu diikutkan gitu, supaya kenal tamu-tamu padahal itu masih anak-anak. Nah ya lama-lamaan malah jadi Perdana Menteri juga, jadi presiden juga di Pakistan kan. Nah gitu, jadi itu saya kira tradisi orang tua dulu ya, yang kalau ada anak ngarewong nggak tamu itu suka kali itu nah itu adalah masalah. Nah yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, nah ini ya, yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Nah itu yang jadi oleh orang tua ya. Jadi yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya adalah seorang yang belum berusia 18 tahun itu anak. Ya bekas buka anak, dan kawin, nikah, udah punya anak ya. Masih disebut anaknya ya, enggak, itu sudah ada anak lagi tuh. Di luar kewajiban orang tua. Ya kalau umpamanya akan perhatikan ya itu sunat lah, tapi bukan kewajiban. Jangan sampai anaknya sudah punya anak lagi terus ngutang ke abang, disalahkan nggak kolot, nah dinya ke aki, nah nggak boleh itu secara hukum itu di luar tanggung jawab orang tuanya. Karena tadi anak itu bahwa disebutkan anak itu ya usia 18 tahun. Ya, bagaimana kita lihat para ulama pandangannya terhadap pendidikan anak. Umpamanya Imam Al-Ghazali memandang jiwa anak itu seperti kertas kosong, tanpa coretan dan garis apapun. Jiwa anak-anak siap ditulis dan akan menerima model tulisan apapun yang tercermin dalam jiwanya. Oleh karena itu Imam Ghazali berkata, "I'lam anna tariqa fi riyadatis sibyan min ahammil umur." I'lam anna tariqa fi riyadatis sibyan min ahammil umur. Kata Imam Ghazali, ketahuilah cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgen. Wow, kada wasibyan amanatun inda walidayhi wal qawmu at-tahiru zawharun nafisatun. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci, mutiara berharga, bersih ya. Kemudian sarijatun khaliyatun an kulli naqsin wa suratin. Bersih dari segala ukiran dan rupa. Masih bersih anak-anak itu. Ya. Kemudian wa huwa qabilun likulli ma naqasa wa ma'ilun ila kulli ma yamalu bihi ilaihi. Hati anak itu menerima setiap ukiran dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka. Nah, itu kan. Makanya kan dalam hadis apa kan? Hanya orang tua adalah yang akan menjadikan anak itu Nasrani atau Yahudi. Karena memang anak itu yang fitrah bersih. Jadi akan diapa-apakan tergantung orang tuanya. Karena kewajiban orang tua ya. Ya. Jadi model pendekatan dalam pendidikan anak yaitu dengan menyarankan orang tua untuk membiasakan atau memberikan contoh perbuatan baik. Ini Imam Ghazali ya. Dalam keseharian anak. Juga orang tua mengajar kebaikan kepada anaknya. Al-Ghazali mengatakan orang tua mengikut tanggung jawab pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua akan menuai pahala ketika mendidik anaknya dengan baik. Sebaliknya, orang tua akan memikul dosa yang begitu besar ketika membiarkannya. Dalam ayat Ihya Ulumuddin disebutkan, fa in awwadal khaira wa 'allamahu nasha'a 'alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Wasyariku bi thawabihi abuhu wa kullu muallimin lahu wa mu'adibun. Jika fa in awwadal khaira, jika orang tua membiasakan dan mengajarkan kebaikan wa 'allamahu dan mengajarkan kebaikan kepada anak, nasya'a alaihi wa sa'ida, maka anak akan tumbuh
dalam kebaikan dan berbahagia. Ya. Dan akan berbahagia di dunia wal akhirah. Wasyariku fi thawabi, dan akan bersama-sama dalam pahalanya dengan bapaknya itu siapa? Wa kullu mu'allimin, seluruh para gurunya, para pengajarnya. Tapi wa in awwada asy-syarra wa ahmala ihmal bahari syaqiya wa halaka wa kana wizru fi raqabatil qaim alaihi wal wali lahu. Demikian juga berlaku bagi setiap guru, dan jika ia membiasakan keburukan dan membiarkan anaknya seperti membiarkan binatang, maka ia akan celaka dan binasa. Sementara dosanya juga ditanggung oleh pengasuh atau walinya. Nah ini ya, jadi itulah fungsi pada orang tua. Jadi terkadang tapi ya kita di sini juga ada pola-pola ya, bagaimana cara mengajar anak usia dini ya. Dan di sini di samping tadi Imam Ghazali berkata begitu, ada juga riwayat dari Al-Zahid ya. Tatkala akan menyerahkan anaknya, anak Aqbah bin Abi Sufyan lamma dafa'a waladahu ilal muadzin qala lahu. Tatkala Uqbah bin Abi Sufyan akan menyerahkan anaknya kepada guru, dia berkata, liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahi taban bani ya, islaha nafsaka. Jadi hendaklah sebelum engkau mengajar anakku, perbaikilah dirimu dulu. Nah itu kan, jadi itu amanatnya dari ulama as-salaf as-saleh ya. Yang tadi sini Uqbah bin Sufyan, tatkala menyerahkan anaknya kepada gurunya, maka dia amanat dulu. Nah ini sebelum kamu mengajar anak saya, benarkan dulu, luruskanlah dulu pribadimu, akhlakmu, baru mengajar anakku. Nah gitu kan. Ini memang sekarang ya, terutama di sekolah besar, di sekolah di kota-kota besar, sekarang lagi jor-joran antara sekolah dan sekolah lain dalam hal pendidikan yang sebetulnya jauh dari kebutuhan untuk pendidikan anak. Ya. Ini umpamanya berlomba-lomba untuk pelajaran bahasa asing ya. Dari maksudnya dari kelas 1 SD sudah diajari bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Apakah itu memang sudah dibutuhkan anak kelas 1 kan? Saya pernah dulu di dalam pertemuan orang tua ya di Jogja. Saya bilang begini, jadi memang banggalah kalau punya anak masih kecil sudah pintar berbahasa Arab, berbahasa Inggris dengan fasih. Tapi kalau umpamanya salah yang mengajarnya itu kecil, maka akibatnya itu akan berlanjut sampai tua. Jadi kalau cara pengucapan bahasa Arab apa gitu ya, waktu kecil, maka sampai tua itu akan berpengaruh. Ya punten dia banyak waktu saya hampir habis ya. Ya eta di dia ya simbolnya pun ya tong di batas mata sih di pesantren urang ya mah. Baru udah kan mau ngajar di mutawasithah sebulan teh. Bahwa biasa sok doa heula kan, Rabbis shrahli atau gitu. Tapi karena dulunya diajar di MI-nya atau di SD-nya tidak benar, Rabbi shrahli sadri apa itu? Terus gitunya duaan. Nah, duaan ketiluan gitu. Maksudnya doaan gitu kan. Duaan. Maksudnya nah duaannya ketiluan atau opatan atau kabehan gitu. Nah, jadi antara lain ini. Jadi karena memang pengaruh dari pengajaran dulunya oleh guru-gurunya bahasa Arab tadinya kan hebat gitu kan. Tapi cara pengucapannya akan berpengaruh sampai dewasa, sampai aki-aki juga itu. Nah, ini makanya ini ya kita sangat baik lah pelajaran bahasa-bahasa itu, tapi lebih baik-baik kalau diajarkan dengan baik. Itu saja, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.